Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Jamanisa Adaha dengan NIM 2130-25116. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dan dari kelas PIID. Dan yang terhormat, Ibu Yuli Asmala MA selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan yang sedang menonton video kali ini. Oke, baiklah. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan PowerPoint saya tentang ulangan tengah semester kewarganegaraan. Berikut ada 7 soal. Baiklah, ulangan tengah semester kewarganegaraan ini berupa 7 soal. Langsung saja saya akan mempresentasikan jawaban-jawaban saya terkait UTS kewarganegaraan. Pertama yaitu jelaskan hakikat kewarganegaraan. Hakikat kewarganegaraan adalah sebuah upaya sadar dan terencana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan warga negaranya dengan memupuk hak jati diri dan moralitas bangsa sebagai dasar untuk pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi keberlanjutan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Maksudnya di sini adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki upaya sadar atas kesadaran dalam bela negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ke depannya, dan juga kita harus memiliki moral-moral dan jati diri agar bisa kita berikan kepada anak cucu kita nanti di masa depan, di masa yang akan datang, sebagai bentuk dasar pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara. Dan selanjutnya, yang diperoleh dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian nasional dalam rangka untuk meningkatkan dan melestarikan keleluhuran moral dan perilaku masyarakat yang terkait dalam budaya bangsa zaman dulu. Jadi, hakikat kewarganegaraan ini diambil juga dari nilai-nilai Pancasila pastinya, dan juga nilai-nilai demokrasi juga. Nilai-nilai Pancasila yang kita ketahui seperti nilai kemanusiaan, nilai kesusilaan, nilai-nilai yang lainnya. Kita ada 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, dan 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam perusahaan peradilan, dan yang kelima atau yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat kewarganegaraan ini diambil dari sila-sila tersebut. Sila-sila tersebut pasti mencerminkan nilai-nilai seperti nilai gotong royong, kerjasama, dan lain-lain. Diharapkan dalam hal ini bahwa kita dapat mencerminkan jati diri atau sikap kita yang terwujud pada perilaku yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat. Untuk memajemukkan suku, ras, budaya, dan agama serta bahasa dalam membangun sebuah karakter bangsa yang cerdas. Dalam Indonesia ini kan luas, jadi banyak sekali ragam suku, ragam ras, ragam budaya, dan bahasa itu sangat banyak sekali. Sehingga kita bisa mempelajarinya satu persatu untuk menciptakan sebuah karakter bangsa yang cerdas dan juga kooperatif dalam menjalankan suatu kegiatan. Untuk itu, kita juga mempelajari karakter di dalam atau didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai filsafat bangsa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan dan berikan contoh pentingnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Pertama, di sini saya akan menjelaskan apa mahasiswa. Mahasiswa merupakan generasi bangsa atau generasi penerus bangsa yang di masa mendatang akan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk juga mereka sebagai calon-calon pemimpin bangsa yang akan meneruskan sebelum pemimpin kita untuk negara ini lebih baik lagi. Maka dari itu, pendidikan kewarganegaraan ini memberikan pendidikan baik dari SD, SMP, dan SMA, dan juga sampai perguruan tinggi ini kita masih mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini. Mengapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita telah belajar, tidak kita sadari, maksudnya
maksud saya tidak kita sadari, kita telah belajar pendidikan kewarganegaraan ini seperti halnya kita menolong teman kita yang sedang kesusahan, tidak mencontek, sudah itu kita menaati peraturan-peraturan yang ada dan lain-lain. Dan juga apa sih pentingnya dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini bagi mahasiswa? Yang pertama yaitu agar mahasiswa menjadi pribadi yang tahu tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini mengajarkan kita sebagai mahasiswa untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Apa sih yang mana dulu sih yang harus kita lakukan, hak atau kewajiban dulu? Sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa adalah kewajiban terlebih dahulu. Contohnya yaitu kewajiban kita sebagai mahasiswa yaitu belajar, mengerjakan tugas, itu adalah kewajiban, dan selanjutnya kita akan mendapatkan hak kita sebagai mahasiswa setelah kita melakukan kewajiban kita sebagai mahasiswa tersebut. Dan yang kedua adalah agar mahasiswa menjadi pribadi yang berpikir kritis. Maksudnya di sini adalah mahasiswa harus berpikir secara moral. Maksudnya itu harus secara masuk akal, berpikir kritis dan idealis, dan juga harus tepat. Mahasiswa itu ibaratnya maha dari segala siswa-siswi mahasiswa. Dan yang selanjutnya adalah agar mahasiswa menjadi pribadi yang memiliki toleransi tinggi. Maksudnya di sini adalah sebagai mahasiswa kita patutnya menghormati atau mempunyai sikap toleransi antar umat beragama agar tidak terjadi cekcok antar umat beragama. Seperti halnya misalnya nggak usah temanin dia karena dia misalnya agamanya Kristen. Tidak boleh seperti itu. Kita harus menjalin silaturahmi antar umat beragama walaupun dia beda agamanya dari kita. Yang nomor 4 adalah agar mahasiswa menjadi sosok yang cinta damai. Memang banyak sekali sekarang ini demo-demo. Seperti juga kemarin saya melihat di akun sosmed saya, Instagram, bahwa di Palembang itu ada demo tentang wacana periode presiden mau periode 3 tahun. 3 periode. Itu boleh kita menentangnya atau ini, tapi kita harus juga menanamkan cinta damai. Tidak boleh salah satunya kita menanamkan ujar kebencian atau dan lain sebagainya. Yang nomor 5 adalah agar mahasiswa menjadi sosok yang mengenal dan beradaptasi pada kehidupan politik lokal, nasional, serta internasional. Sebagai mahasiswa, kita harus lebih tahu segalanya di dalam dunia ini, baik itu politik, baik itu sosial, baik itu budaya, baik itu dan lain-lain. Kita harus lebih mengenal lebih dalam, karena kita sebagai mahasiswa harus mengenal apa itu politik di dalam bidang lokal, nasional, serta internasional. Dan selanjutnya, apa sih contoh pentingnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bagi mahasiswa? Contohnya adalah kita sebagai mahasiswa bisa mencontohnya nilai-nilai demokrasi. Di dalam sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat negara Indonesia ini, kita pasti telah mendapat nilai-nilai demokrasi. Baik kita kan sudah belajar lebih dari 10 tahun, dari SD, SMP, dan SMA, maupun sampai ke perguruan tinggi negeri ini. Dan juga nilai-nilai demokrasi ini pasti sudah ditanamkan dari sejak kecil. Sudah kita dapatkan seperti asupan. Secara tidak sadar kita telah mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai demokrasi ini. Dan yang kedua adalah hak dan kewajiban. Kita sebagai mahasiswa, kita sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat negara yang baik, kita harus melaksanakan kewajiban dulu kita sebagai mahasiswa atau masyarakat. Baru kita bisa mendapatkan hak kita. Kita tidak boleh egois. Kita hanya mau mendapatkan hak itu tidak bisa karena negara kita ini sistemnya demokrasi. Dan yang ketiga adalah nilai kebersamaan atau solidaritas. Di dalam mahasiswa pasti sudah ditanamkan sifat solidaritas atau kebersamaan. Sebagai contohnya seperti kita mengikuti organisasi.
Organisasi itu pasti kita ditanamkan nilai kebersamaan, kooperatif, organisasi, pasti kita itu sudah kita tanamkan. Kalau kita ikut organisasi di sekolah maupun di universitas, pasti sudah ditanamkan nilai solidaritas itu. Kita tidak boleh egois dan kita tidak boleh juga mementingkan diri kita sendiri. Kita harus juga memikirkan kepentingan orang lain juga yang ada di sekitar kita. Yang terakhir adalah bertanggung jawab dalam masalah. Kita sebagai mahasiswa kan sudah besar, sudah dewasa pasti pikirannya. Kita dalam menghadapi masalah, misalnya kita berbuat masalah, kita harus bertanggung jawab dalam hal tersebut. Kita tidak boleh lari atau keluar dari masalah tersebut. Karena kita bisa disebut orang pecundang. Karena apa? Apa yang kita tuai itu yang pasti kita tanam. Jadi kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Yang selanjutnya adalah jelaskan tentang identitas nasional dan bagaimana sikap Anda dalam membawa identitas nasional Indonesia jika saat ini Anda berada di negara lain. Baiklah, saya akan menjawabnya. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang memiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Jadi identitas itu adalah ciri khas. Arti identitas itu sendiri adalah ciri khas atau ciri sendiri dari suatu bangsa atau negara itu yang menjadi pembeda dari setiap negara yang lain. Sedangkan nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan pada negara kebangsaan. Maksudnya itu, arti nasionalisme di sini adalah memiliki arti yaitu cinta tanah air. Dia sangat cinta tanah air dan sangat mengagungkan bangsanya. Lebih-lebih dia ingin menaruhkan jiwa raganya kepada bangsanya sendiri. Jadi, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri bangsa itu sendiri atau ciri khas bangsa itu sendiri yang dimiliki oleh suatu bangsa dan membedakannya pada yang lain. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada kebudayaan. Dan di Indonesia ini juga banyak sekali budaya, adat istiadat, serta karakter, suku dan beragam agama. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin pada simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, bendera merah putih, bahasa nasional kita yaitu bahasa Indonesia, dan lain-lainnya. Dan menurut saya atau sikap saya, jika saya berada di negara orang atau di luar atau di negara lain, saya akan benar-benar menjaga identitas nasional saya, ciri khas saya dari bangsa saya sendiri yaitu Indonesia, agar tidak mencoreng dan menghancurkan nama dan kalau bisa saya mengharumkan nama bangsa saya ke kancah internasional. Dan juga saya ingin memperkenalkan apa sih ciri khas dari identitas nasional dari bangsa saya akan misalnya, ini nih bendera merah putih, ini nih batik, seperti itu. Dan selanjutnya adalah nomor 4, jelaskan sejarah rumusan Pancasila. Pertama, perumusan Pancasila diawali dengan terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang bernama Dokuritsu Junbicho Sakai. BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan merupakan tindak lanjut atas janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan pada kita, dan ternyata dia tidak menepati janji tersebut. Jadi dibentuklah BPUPKI ini dan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Setelah itu BPUPKI ini beranggotakan 64 anggota yang terdiri atas tokoh dari Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI sendiri itu ialah Dr. KRT Rajiman Wedudiningrat dan Wakil Ketua RP Suroso dan Ichibangase Yoshio dari Jepang. Dia memiliki 2 wakil BPUPKI. BPUPKI ini telah menyelenggarakan 2 kali sidang resmi dan satunya tidak resmi. Sidang pertama dibuka pada tanggal 29 Mei 1945, sedangkan yang keduanya adalah
pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, Undang-Undang Dasar, ekonomi, keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran. Perumusan dasar negara ini, negara dimulai pada sidang pertama BPPKI, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Jadi setelah itu barulah muncul gagasan-gagasan atau idealis-idealis dari Insinyur Soekarno, Dr. Supomo, KRTW dari Manwildeningrat, dan yang lain. Rumus-rumus Pancasila itu mereka susun dan akhirnya disepakati. Ada juga dari gagasan dari Piagam Jakarta. Setelah itu dari Piagam Jakarta juga setelah didiskusikan, dimusyawarakan, telah dapat 5 Pancasila yang kita ketahui sekarang. Dan selanjutnya adalah jelaskan berdasarkan sudut pandang Anda terkait Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika politik pada wacana Presiden 3 periode. Menurut pandangan saya, wacana Presiden 3 periode ini sangatlah tidak etis. Tidak etis, lebih melanggar etika politik kalau menurut saya, karena seorang presiden pasti tahu jabatannya habisnya kapan, dan ini kapan seperti itu. Dan menurut saya, pada saat beliau menjabat sebagai presiden, banyak sekali konflik-konflik, kasus-kasus, simpang siur, ini itu, dan juga sistem pemerintahannya itu buruk. Tapi kita juga tidak tahu. Kita jangan mengambil satu suara saja, tapi kita harus, kan Indonesia ini luas. Mungkin ada juga yang setuju dengan presiden 3 periode. Tapi menurut saya telah melanggar etika politik, karena dia jangan egois seperti itu, guys. Jangan egois untuk menjadi 3 periode. Karena pasti ada calon-calon yang ingin menyalonkan dirinya sebagai presiden dan wakil presiden. Dan akan lebih baik lagi, semoga akan lebih baik lagi sistem pemerintahannya daripada beliau ini. Dan juga kalau misalnya presiden ini 3 periode, seperti yang kalian ketahui, pasti akan menimbulkan cekcok antara orang yang setuju dan tidak setuju. Akan terjadi demo yang besar-besaran kalau menurut saya. Karena tidak adanya keadilan dan ketentraman pada saat beliau juga menjabat. Dan juga sistem pemerintahnya sangat buruk menurut saya. Jadi menurut saya, kalau bisa jangan sampai 3 periode. Baiklah, yang keenam adalah jelaskan beserta contoh tentang Pancasila bersifat ideologi terbuka, terutama dengan perkembangan digitalisasi saat ini. Menurut saya, Pancasila memang harus bersifat terbuka atau idealis, karena kita hidup di zaman di mana digitalisasi atau handphone, alat komunikasi itu sangat diperlukan di zaman sekarang ini. Karena di situ kita berkomentar, di situ kita bisa bertukar pendapat, di situ juga kita bisa sepertinya berdagang atau hal-hal sosial yang lainnya. Tetapi kebanyakan yang saya lihat dari sosial media saya, orang-orang banyak sekali berkomentar yang negatif, dan juga digitalisasi ini dijadikan mereka menjadi situs-situs yang negatif juga. Sebenarnya tidak boleh, tapi kita juga tidak bisa melarang karena itu hak mereka, dan mereka juga bisa dikenakan Undang-Undang ITE. Seperti layaknya ada baru-baru ini saya memberi contoh kasus pada baru-baru ini, seperti selebgram yang kaya raya, yaitu Indra Kents, yang dia divonis 20 tahun penjara. Dia gara-gara dia judi online, berkedok, menanamkan saham. Itu menurut saya tidak masuk akal, karena itu kan kita tidak bekerja, tetapi kita enak-enak duduk di rumah, sedangkan uangnya mengalir terus. Rekening kita itu tidak masuk akal. Dari mana kalau tidak uang dari negara ini yang dimasukkannya ke dalam sahamnya itu sudah termasuk menipu orang banyak dan sangat merugikan dirinya sendiri. Dan selanjutnya yaitu nomor 7, yaitu
jelaskan dan berikan contoh berbangsa dan bernegara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu yang pertama, apa itu berbangsa dan bernegara. Menurut saya, berbangsa dan berbangsa, pertama itu berbangsa. Bangsa merupakan kelompok manusia yang dianggap nasional, mempunyai identitas bersama, ideologi, seperti agama, ras, bangsa, dan budaya, dan sebagainya. Dan juga bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi di luar dan di dalam. Maksudnya adalah bangsa Indonesia ini mempunyai pemimpin dan mempunyai aturan sendiri, sehingga mereka harus tunduk dan patuh kepada kedaulatan dan kekuasaan negaranya sendiri. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu negara. Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan atau kontrol monopolistis dari kekuasaan yang sah. Jadi negara itu adalah suatu daerah atau suatu teritorial yang rakyatnya tuh diperintah oleh sejumlah orang. Dipimpin oleh sejumlah orang, ada tatanan-tatanan pemerintahnya, itu disebut dengan negara. Dan mereka juga sama seperti layaknya bangsa, negara ini, kita memiliki peraturan yang harus kita taati dan kedaulatan yang harus kita penuhi. Dan berikan contoh berbangsa dan bernegara. Dalam umumnya, contoh berbangsa dan bernegara adalah pertama yaitu disiplin dan bertanggung jawab, kedua saling menghargai dan menghormati, ketiga kepentingan umum daripada pribadi, keempat rasa bangga menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pertama, disiplin dan bertanggung jawab. Kita sebagai warga negara Indonesia harusnya kita mempunyai sifat disiplin dan bertanggung jawab. Seperti layaknya kerja, kita harus bekerja disiplin dan bertanggung jawab. Kalau tidak disiplin dan bertanggung jawab, kita cepat dipecat oleh atasan kita. Dan yang kedua adalah saling menghargai dan menghormati. Dalam konteks di Indonesia ini banyak sekali, ya seperti sudah saya jelaskan tadi, kita di Indonesia ini banyak sekali umat-umat beragama dan kita harus menghargai pendapat mereka, mereka lagi mensuarakan pendapatnya, dan juga kita harus menghormati pendapatnya itu. Kita harus menghormati budaya mereka, ras mereka, suku mereka, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kepentingan umum daripada pribadi. Kita harus lebih mendahulukan kepentingan umum daripada pribadi kita, karena menurut saya kepentingan umum itu kita tidak tahu entah orang itu ada kendala atau seperti apa daripada pribadi kita. Dan yang keempat adalah rasa bangga menjadi bagian dari NKRI. Kita harus bangga menjadi bagian dari NKRI karena kita banyak sekali ras, suku, bangsa, budaya, bahasa, dan lain-lain. Kita juga memiliki lautan yang luas dan juga kita mengimpor ikan kita banyak jenisnya, ikan mangrove kita banyak ini, emas kita di Papua, dan lain-lain. Kita harus bangga menjadi bagian dari NKRI. Dari berbangsa dan bernegara ini, saya mengambil contoh kasusnya. Pertama yaitu, contoh kasusnya itu pernah pada tanggal 11 bulan 2 2018, tahun 2018 ada penyerangan di Gereja Katolik Santal di Dubina, Jambon, Tringhanggo, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Minggu. Himpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI mengecam peristiwa penyerangan di Gereja Santa Lidwina, Yogyakarta, Minggu, tanggal 11 bulan 2 tahun 2018. Mereka berkata, kami mengecam tindakan itu karena telah merampas hak dan kebebasan warga negara Indonesia dalam beribadah. Ini sebenarnya masuk dalam konteks toleransi, menghormati dan menghargai suatu umat beragama. Kita sebagai bangsa Indonesia harus, sebagai rakyat atau masyarakat warga negara Indonesia, kita harus toleransi, kita harus menghormati dan menghargai umat beragama. Kita tidak boleh mengecam atau lagi melakukan penyerangan terhadap suatu umat beragama, karena itu tidak boleh sekali. Dalam Islam pun tidak boleh. Kita harus toleransi dan menghormati dan menjalin. Kalau bisa kita menjalin
Kan kalau bisa harus menjalin silaturahmi kepada umat-umat yang bukan non-Islam, nonis. Menurut saya, kan di Indonesia ini banyak sekali umat beragama. Jadi memang di Indonesia ini Islam memang terbesar, tapi juga banyak sekali juga agama-agama yang lainnya. Dan juga mereka ini sempat mendesak pemerintah agar hadir dalam kasus ini. Maksudnya ini negara perlu hadir dan melaksanakan upaya preventif demi mencegah hal serupa terulang. Jadi maksudnya itu pemerintah itu harus tegas kepada orang-orang yang telah menyerang perhimpunan mahasiswa Katolik ini di gereja tersebut, gereja Katolik Santali di Bina ini. Negara itu harus tegas karena itu telah mengecam ketentraman mereka untuk beribadah. Tidak damai lagi mereka beribadah. Jadi kita sebagai umat beragama di Indonesia maupun di luar Indonesia, kita harus menghormati dan menghargai antar umat beragama. Baiklah, saya pikir itu cukup dari penjelasan atau presentasi jawaban dari saya tentang ulangan tengah semester kewarganegaraan ini. Bila ada salah kata atau kurangnya, saya mohon ampun, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih Ibu Yulia Asmala MA dan teman-teman yang telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.